siapakah yang akan menjadi wakil dari Bapak Anies itu sendiri? Patutkah Bapak Anies itu akan menjadi pemimpin bangsa negeri ini? Nah, untuk itulah Pak Anies harus memilih siapa sih calon wakil presiden yang tepat dan mampu memenangkan Pilpres 2024. Wah, berarti memang sampai saat ini masih sulit ya Mr. Puisi untuk ditebak-tebak siapakah yang akan menjadi wakil presiden dari Pak Anies. Bahkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo pun sampai saat ini kita belum tahu ya Mr. Puisi siapa yang akan menjadi wakilnya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mr. Puisi. Tepuk tangan. Kembali lagi kita akan membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia. Nah, tiada hentinya nih kita selalu membahas mengenai perkembangan politik. Karena seperti biasa, harus disampaikan bahwa channel Mr. Puisi ini akan selalu memberikan informasi yang bermanfaat, tidak mengandung hoak dan tidak memihak siapapun. Nah, jadi di sini kita akan selalu membahas perkembangan politik. Karena kenapa? Karena politik di Indonesia saat ini sedang marak-maraknya dan juga sedang memanas. Maka banyak sekali berita-berita politik yang harus dibahas bersama Mr. Puisi. Sebelum itu, Mr. Puisi, bagaimana nih hari ini? Kita kembali lagi nih Mr. Puisi membahas politik. Hari ini kita selalu belajar lagi, meneliti lagi, dan menginformasikan semua kejadian-kejadian, terutama kejadian apa yang terjadi, masalah-masalah politik kita, sehingga masyarakat luas mengerti, terutama masyarakat milenial, jangan melihat berita-berita hoak, janganlah percaya berita-berita hoak, maka telusuri sendiri, pelajari sendiri, sehingga apa yang kamu akan pilih nanti, sehingga kita mendapatkan presiden dan wakil presiden yang terbaik. Untuk itu, marilah kita bersama-sama belajar, meneliti, mencari informasi-informasi yang benar, sehingga otak kita tidak terkontaminasi dari hal-hal yang sangat merugikan kita, mendapatkan informasi hoak, mendapatkan informasi yang tidak benar. Untuk itu, marilah kita belajar bersama, meneliti bersama, dan melakukan banyak pergaulan, banyak membaca, sehingga kita tidak terkontaminasi dari pemikiran-pemikiran yang negatif. Sehingga marilah kita berjuang, belajar bersama, memilih pemimpin bangsa ini yang hebat, sehingga mendapatkan pemimpin yang berwawasan ke depan, baik berwawasan internasional maupun berwawasan yang ada di dalam negeri kita sendiri. Kita jangan hanya memikirkan negara kita sendiri, kita juga harus memikirkan bagaimana perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu diperlukan pemimpin bangsa ini yang mengerti geopolitik. Itulah yang kita dapat namakan, tetapi juga mendapatkan pemimpin yang arif dan bijaksana. Tidak hanya berwacana saja, hendaknya menunjukkan betapa pentingnya kinerja daripada calon presiden yang akan datang, baik dan sangat maju ke depan, sehingga mendapatkanlah suatu hasil seperti yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Oke, nah Mr. Puisi tadi juga sudah membahas bahwa memilih pemimpin yang terbaik ya Mr. Puisi yang bisa memajukan Indonesia khususnya ya Mr. Puisi. Nah, berbicara mengenai kepemimpinan dan pemilihan pemimpin yang baik nih, kembali kita akan membahas mengenai pemilu tahun 2024 yaitu calon presiden, yaitu Bapak Anies. Nah, berbicara mengenai Bapak Anies, ya karena di channel ini kita juga sering membahas
ada 3 calon yang memang bahkan dari awal pun kita sering bahas ya Mr. Puisi, itu ada Bapak Ganjar, ada Bapak Prabowo, dan kemudian ada Bapak Anies juga. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai Bapak Anies. Nah, berbicara mengenai Bapak Anies, pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar adalah siapakah yang akan menjadi wakil dari Bapak Anies itu sendiri? Karena seperti yang kita tahu bahwa Bapak Jokowi itu pernah menyebutkan 7 nama calon wakil presiden tahun 2024 mendatang. Namun, seperti yang kita tahu juga bahwa Bapak Anies ini tidak termasuk di dalam koalisi besar tersebut. Maka ada kemungkinan nih bahwa Bapak Anies itu tidak mendapatkan nama calon wakil presiden itu dari ke-7 nama yang disebutkan Bapak Jokowi. Apakah seperti itu, Mr. Puisi? Terima kasih. Sebaiknya juga kita membahas bagaimana sih kinerja Bapak Anies itu sendiri. Patutkah Bapak Anies itu akan menjadi pemimpin bangsa negeri ini? Ya. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin selain Pak Anies ini juga ingin mengkontribusikan pemikiran-pemikiran sehingga mereka bertanding menuju kemenangan, menuju Pilpres 2024. Kiranya memang Pak Anies ini cukup dilematis sekali untuk memilih siapa sih yang akan ditunjuk menjadi calon wakil presiden. Iya. Seperti kita ketahui bahwa deklarasi untuk Pak Anies menjadi calon presiden sudah ditandatangani dalam sebuah piagam oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Udah jelas-jelas di situ disebutkan bahwa katanya Pak Surya Paloh, nanti Pak Anies sendirilah yang akan memilih siapa calon the best yang akan dipilih oleh koalisi perubahan. Tapi nyatanya sampai hari ini Pak Anies belum menemukan siapa yang akan menjadi calon wapres. Siapa akan dipilih oleh Pak Anies sendiri? Ya, inilah tanda besar. Kemungkinan sekali bahwa yang menentukan itu bukan Pak Anies sendiri. Okay. Kemungkinan juga dari partai politik itu sendiri yang menentukan. Kita lihat bahwa Nasdem lah yang mempunyai logistik yang sangat besar untuk memenangkan Pak Anies menjadi presiden pada tahun 2024. Kalau kita melihat kriteria 7 calon presiden yang disebut Pak Jokowi, rasa-rasanya ke-7 nama ini tidak mungkin akan menjadi wakil presiden Pak Anies. Nah, untuk itulah Pak Anies harus memilih siapa sih calon wakil presiden yang tepat dan mampu memenangkan Pilpres 2024. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Telah banyak orang menggodoknya siapa sih yang akan menjadi calon presiden Pak Anies. Lebih-lebih saat ini belakangan ini saya melihat pertemuan rapat antara ketua Demokrat dengan ketua Golkar sendiri. Iya. Itu membuat mungkin koalisi perubahan itu goyang lagi. Karena mungkin ini ada ketidakpuasan dari Pak AHY sendiri. Yeah. Kenapa kok sampai saat ini kok belum ditunjuk menjadi calon wakil presiden daripada partai koalisi perubahan itu sendiri. Saya lihat belakang ini juga Pak AHY rankingnya udah mulai menaik. Malah ada salah satu survei yang menyatakan bahwa Pak AHY ini udah cukup tinggi rankingnya untuk menjadi wakil presiden. Kenapa sampai sekarang ini tidak dipilih, tidak ditunjuk untuk menjadi wakil presiden Pak Anies? Itulah menyebabkan mungkin Partai Demokrat goyang, sehingga mendekatkan diri dengan Partai Golkar. Ya mungkin saja ada poros keempat, di mana Pak Erlangga menjadi calon presiden, kemudian AHY menjadi calon wakil presiden.
Nah, ini mungkin saja terjadi. Karena sampai detik ini belum ada tanda-tanda Pak Anies akan memilih siapa sih yang akan menjadi calon wakil presiden. Ya. Kalau dalam 1-2 bulan ini tidak dipilih juga, ini bisa-bisa partai perubahan ini bisa bubar. Oh, oke. Nah, kalau bubar berarti tidak jadi Pak Anies ini untuk menjadi calon presiden 2024. Nah, untuk itu kiranya Pak Anies cepat-cepatlah memilih calon wakil presiden. Ya. Siapa yang paling baik untuk mencari calon wakil presiden? Untuk ke koalisi perubahan itu, pilihlah cepat-cepat. Ya. Banyak sekali calon wakil presiden di negeri ini yang bisa dipilih oleh Pak Anies. Kita lihat juga Pak Anies juga sangat kuat di Jawa Barat, Sumatera, dan Jakarta. Ada yang memilih calon wakil presiden yang kuat di Jawa Timur, Jawa Tengah. Siapakah itu? Pak Anies bisa pilih. Karena banyak sekali pimpinan ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang sangat kuat di Jawa Timur. Misalnya Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, itu sangat kuat. Nah, kalau itu bisa digayar Pak Anies, yakin pertarungan nanti akan sangat seru. Ya. Gitu. Oke. Nah, tadi mengutip dari perbicaraan Mr. Puisi bahwa Bapak AHY itu bertemu dengan Ketua Golkar begitu. Nah, berarti ada kemungkinan Mr. Puisi bahwa nantinya Pak AHY ini yang akan menjadi wakilnya dari Bapak Anies itu. Nah, karena mungkin aja karena ketakutan Pak AHY itu menyeberang ke Partai Golkar, bisa saja mungkin dalam 1-2 bulan ini Pak AHY akan ditunjuk menjadi wakil presiden Pak Anies. Kalau berlama-lama, ya ini bisa goyang. Koalisi perubahan ini goyang. Ya. Nah, setelah ditunjuk nanti siapa yang akan menjadi wakil presiden, saat itulah Pak Anies bisa menginformasikan semua program-program yang akan dilakukan apabila dia menjadi presiden tahun 2024. Oke. Itulah perlu diinformasikan oleh Partai Perubahan itu sendiri. Ya. Harus mendapatkan rumusan-rumusan yang tepat mengenai apa saja sih akan dirubah. Bagaimana mengenai IKN, harus jelas, jangan ngambang. Ya. Nah, kalau ini bisa dipaparkan secara jelas mengenai IKN dan mengenai hal-hal lain yang telah dibangun oleh Pak Jokowi, maka ada kemungkinan juga koalisi perubahan itu juga akan kriteria akan naik. Oke. Nah, Mr. Puisi, tadi juga ada sedikit kutipan itu AHY kan mengadakan pertemuan atau bertemu dengan Bapak Airlangga nih, Mr. Puisi. Apakah mungkin nantinya atau kedepannya keduanya ini akan membuat sebuah koalisi yang baru begitu? Mungkin ada koalisi keempat apabila AHY itu tidak ditunjuk sampai 1-3 bulan tidak ditunjuk menjadi calon wakil presiden. Oke, berarti penentuannya berdasarkan ditunjuk atau tidaknya ya, Mr. Puisi? Ya, apalagi mungkin ada endorsement dari Pak Jokowi. Ya, agar ada 3 calon presiden, yaitu Pak Airlangga, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Nah, ini bisa terjadi apabila koalisi perubahan itu tidak hati-hati menyikapi masalah-masalah ini. Ya. Nah, Mr. Puisi, berbicara mengenai kampanye nih, karena kan seperti yang kita tahu bahwa pemilihan presiden setiap pemilihannya itu pasti ada kampanyenya kan, Mr. Puisi. Nah, tapi kenapa saat ini kampanye yang diadakan oleh koalisi perubahan itu tidak segencar dulu begitu, Mr. Puisi? Apa kira-kira penyebabnya? Ya, kampanye tetap dilakukan, kampanye yang tidak banyak wartawannya, kampanye senyap. Itu mungkin belum mau melakukan kampanye besar-besar. Karena di dalam pertemuan partai perubahan ini
sebetulnya logistiknya siapa sih yang akan mengeluarkan? Nah, kalau cuma Nasdem aja mengeluarkan logistik, berat sekali kalau tidak ada dukungan daripada partai ataupun pribadi-pribadi lain untuk mendukung logistik dalam kampanye. Maka juga perlu dipikirkan, inilah yang mungkin dipikirkan oleh Bapak Surya Paloh. Beliau ingin mendapatkan wakil presiden yang bawa logistik juga. Bisa saja ya wakil presiden yang bawa logistik mungkin dari Golkar misalnya, menjadikan Pak Erlangga itu menjadi wakil presiden Pak Anies. Tetapi tentunya Golkar itu akan membuat munas luar biasa lagi untuk menjadikan Pak Erlangga menjadi wakil presiden. Karena apa? Logistik untuk pemilihan presiden ini, walaupun hanya 3 bulan, sangat besar. Apakah mampu Nasdem menyediakan logistik sendiri? Nah, itu kan menjadi tanda tanya untuk kita semua. Nah, apabila Pak Ahy juga berkomitmen mengeluarkan logistik bersama-sama Nasdem, saya yakin Pak Ahy pasti akan dipilih menjadi wakil presiden. Karena untuk memenangkan presiden bukan hanya elektabilitas yang tinggi, logistik juga harus banyak. Itu sangat menentukan untuk memenangkan pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Nah, Mr. Puisi, berarti kan seperti yang kita tahu sampai saat ini ada 3 calon nih. Namun satu calon yaitu Bapak Anies kan belum menentukan siapakah wakilnya, dan Pak Ganjar, Pak Prabowo pun sampai saat ini kita belum tahu nih, Mr. Puisi. Tapi kalau dari seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, kita sudah bisa menduga-duga siapa yang cocok, siapa yang baik untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, Mr. Puisi, kalau berbicara antara 3 calon ini, ketika mereka bisa memilih wakil yang tepat, persaingannya akan seperti apa, Mr. Puisi? Apabila calon 3 presiden Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo ini maju di Pilpres 2024, ini persaingannya tidak terlalu drastis. Ini akan marginnya cukup tipis. Sehingga tidak mungkin ada yang memenangkan dengan angka psikologis 51%. Tidak mungkin. Ini akan rata. Nah, itulah yang menyebabkan akan terjadi 2 putaran. Itu. Nah, nggak mungkin ada salah satu calon ini mendapat 51%. Nggak mungkin. Pasti ini marginnya tipis, sehingga kekuatan 3 calon ini sangat berdekatan. Mungkin Pak Prabowo nomor 1, atau mungkin juga Pak Ganjar nomor 1, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Pak Anies. Mungkin juga sebaliknya, Pak Prabowo nomor 1, Pak Ganjar nomor 2, nomor 3 Pak Anies. Sehingga nantinya diharapkan oleh koalisi besar ini, diharapkan Pak Anies yang tumbang. Ya, diharapkan yang akan bertanding nanti adalah kedua-duanya dari koalisi perubahan, yang mana koalisi perubahan ini merupakan koalisi pendukung pemerintah di luar Partai Nasdem. Itu yang akan terjadi. Berarti Nasdem tidak diikutsertakan ya, Mr. Puisi, di dalam koalisi yang mendukung pemerintah ini? Loh, nantinya kalau misalnya terjadi pertarungan dari Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, bisa saja nanti kan Nasdem mau mendekat ke mana? Kan gitu. Nasdem mendekat ke Pak Ganjar atau mendekat Pak Prabowo. Ya, kemungkinan tidak menjadi koalisi, tidak mendapatkan jatah nanti di menteri, hanya mendukung saja. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, kalau berbicara mengenai calon presiden, kita kan saat ini ada 3 nih, Mr. Puisi. Kira-kira menurut Mr. Puisi, apakah Pak Anies ini memiliki kemungkinan untuk naik atau melewati dari kedua calon yang saat ini kalau dari survei pun itu masih memiliki rating yang cukup tinggi dibandingkan Bapak Anies?
siapa Pak Anies bisa naik. Iya. Hmm. Apakah ada kemungkinan? Loh, iya kan mungkin saja naik apabila Pak Anies ini mendapatkan wakil presiden yang sangat mempunyai rating yang tinggi. Gitu. Kalau mendapatkan calon wakil presiden kurang bagus ya mungkin akhirnya akan keluar dari pemilihan presiden ini. Akhirnya putaran kedua itu Pak Anies nggak ikut. Oke, wah berarti memang sampai saat ini masih sulit ya Mr. Puisi untuk ditebak-tebak siapakah yang akan menjadi wakil presiden dari Pak Anies. Bahkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo pun sampai saat ini kita belum tahu ya Mr. Puisi siapa yang akan menjadi wakilnya. Nah, jadi teman-teman di rumah selalu saksikan channel Mr. Puisi karena Mr. Puisi akan selalu memberikan informasi yang bermanfaat, tidak memihak siapapun, dan yang pastinya tidak mengandung hoak. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.